Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Luwu Utara beberapa waktu yang lalu menyebabkan banjir bandang di wilayah tersebut pada 13 Juli 2020 atau pada Senin lalu. Sekitar 15.000 orang terdampak banjir dan terpaksa harus mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Livia Ramadanti akan menyampaikan sejumlah informasi terkait dengan bencana banjir bandang ini. Silakan Livia. Ya benar sekali Vela, awal pekan ini banjir bandang memang melanda di wilayah Luwu dan menyebabkan sejumlah aktivitas warga ini terpaksa lumpuh. Penanganan banjir masih dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Apa sebenarnya penyebab banjir di Luwu Utara? Sebelum menjawab hal tersebut, kami akan menampilkan sejumlah informasi penting untuk Anda terkait dengan banjir di Luwu Utara. Bisa dilihat ini merupakan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada tanggal 17 Juli 2020. Di sini disebutkan bahwa banjir menyebabkan korban meninggal sebanyak 35 orang dan 67 orang dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian. 51 orang dikabarkan mengalami luka-luka. Saat ini juga korban dari luka-luka sudah dirawat di sejumlah puskesmas maupun juga rumah sakit yang ada di wilayah Luwu Utara. Kemudian banjir sendiri ini ternyata terjadi di 6 kecamatan yang ada di Luwu Utara. Kecamatan Masamba, ada Kecamatan Sabang, ada Baubunta, kemudian juga Baubunta Selatan, Malangke, dan Malangke Barat. Namun untuk titik pengungsian ini ternyata dibagi ke dalam 3 kecamatan saja. Dan ada 76 titik pengungsian yang sudah dioperasionalkan oleh pemerintah daerah. Dari 76 titik pengungsian ini diisi oleh antara 70 hingga 100 warga. Kemudian dampak dari banjir bandang ini sendiri ternyata juga cukup masif yang terjadi di Luwu Utara. Bisa dilihat kerugian yang ditimbulkan akibat banjir mulai dari kerugian material. Ada ribuan rumah yang kemudian terpaksa harus ditangani oleh pemerintah karena ada 5.100 rumah yang terendam banjir. Kemudian ada 10 rumah yang hanyut dan 1 kantor Koramil 140311 ini terendam lumpur. Jembatan juga terputus di wilayah ini, kemudian jalan lintas provinsi hingga jaringan komunikasi juga sempat terputus. Ini pun yang kemudian menjadi penyulit bagi tim evakuasi untuk melakukan penanganan banjir di wilayah Luwu Utara. Kemudian untuk penyebab banjir sendiri, ini memang masih menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Namun Kepala BNPB Doni Monardo ini sudah menyebutkan ada beberapa hal atau faktor yang menjadi penyebab utama dari banjir di Luwu Utara. Faktor pertama adalah terkait cuaca. Menurut catatan dan hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh LAPAN, ini tingginya curah hujan yang terjadi selama 2 hari terakhir pada tanggal 12 hingga 13 Juli ini segera atau menyebabkan sungai di Luwu Utara yaitu Sungai Bongkong, Sungai Meli dan juga Masamba ini meluap. Intensitas hujan tercatat mencapai 200 sampai 300 mm dalam waktu yang sangat singkat yaitu pada Minggu malam hingga Senin siang. Kantor dari beberapa tempat ini seperti kantor kabupaten di sana juga ikut terendam. Kemudian faktor kedua ialah fungsi atau alih fungsi lahan untuk pertanian dan juga pertambangan yang dilakukan oleh sejumlah pihak, baik itu oleh pihak swasta maupun juga badan usaha milik negara yang juga melakukan alih fungsi lahan yang tadinya hutan kemudian dijadikan lahan pertanian dan juga perkebunan sawit. Secara khusus ini yang kemudian menjadi penyebab utama Gunung Lero yang menjadi hulu dari pegunungan yang ada di kawasan Luwu Utara ini terkikis dan juga menyebabkan banjir bandang ini langsung menerpa atau menimpa ke kawasan pemukiman warga. Beberapa pihak ini menganalisa penerapan atau penyerapan air tidak maksimal sehingga menyebabkan air mengalir bebas menerjang bagian hilir dan juga menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Kemudian ada faktor terakhir yang juga disampaikan oleh Doni Monardo saat melakukan kunjungan ke Luwu Utara, yaitu adalah karakteristik bebatuan yang mudah longsor dan pertemuan beberapa sesar aktif di wilayah hulu Luwu Utara ini. Kemudian juga ada tinggi kemiringan dari lereng di bagian hulu daerah aliran sungai Bale Ase di Gunung Lero ini ternyata juga tergolong cukup curam, yaitu antara 60 hingga mendekati 90 derajat
derajat. Inilah menjadi faktor-faktor penyebab banjir di Luwu Utara. Namun kita bisa lihat ini merupakan letak geografis dari Luwu Utara. Luwu Utara ini sendiri memiliki luas sebesar 50 kali 30 km, dikelilingi oleh 3 gunung sekaligus, baik di sisi utara, timur, dan juga di sisi baratnya. Sedangkan di sisi selatan, ini berdampingan langsung dengan Teluk Bone. Selain itu juga terdapat 3 sungai besar dan juga beberapa sungai kecil yang mengalir di daerah Luwu Utara. Sungai-sungai ini terbentuk akibat dari patahan atau sesar jutaan tahun lalu. Ini merupakan salah satu juga karakteristik dari Luwu Utara. Kemudian geografis atau penanganan dan juga sejumlah hal ini yang kita lihat adalah letak geografis ini ternyata sudah kemudian dilakukan studi kebencanaan oleh Universitas Hasanuddin. Mereka telah memprediksi potensi bencana di Luwu Utara sejak tahun 2017. Namun hasil dari penelitian ini baru kemudian dipublikasikan pada tahun 2019. Luwu Utara ternyata masuk dalam daerah yang resiko tinggi banjir. Mengingat ini ternyata hulu sungai Masamba terjadi degradasi akibat banyak kawasan yang dialihfungsikan. Banjir bandang terjadi, ini memang sudah rawan terjadi di sini karena intensitas hujan di wilayah hulu ini juga ternyata cukup tinggi karena adanya pemanasan global. Kemudian juga bisa dilihat banjir bandang di lokasi Luwu Utara ini ternyata tidak yang pertama kali terjadi di sini. Ini pada tahun 1982 ternyata sudah pernah terjadi juga, namun jumlah korbannya tidak sebanyak saat ini. Dan dalam setengah tahun terakhir atau 1,5 tahun terakhir hingga 2 tahun, ini ternyata banjir juga melanda di kawasan Sulawesi Selatan. Vera, ini merupakan informasi terkait dengan banjir di Luwu Utara dan kita berharap pemerintah baik itu di pusat maupun juga pemerintah daerah segera melakukan penanganan untuk menangani banjir agar tidak terulang lagi di lokasi tersebut. Baik, terima kasih Livia Ramadanti atas pemaparannya. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.